Ke kasus lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 6 tersangka. 3 orang diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamonang. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray John Field, Ketua Tim Dokumentasi PT Blu-ray Andri, dan Manajer Operasional PT Blu-ray Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka, 5 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka John Field yang merupakan pemilik PT Blu-ray melarikan diri dan sampai saat ini masih diburu. Penyidik turut menyita barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan nilai setoran rutin dalam perkara ini mencapai 7 miliar rupiah per bulannya. Memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL, selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya. Saudara JF, selaku pemilik PTBR. Kemudian saudara AND, selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR. Dan saudara DK, selaku Manajer Operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi, kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan. Polda Bali membongkar sindikat judi online jaringan luar negeri yang beroperasi di Bali dengan omset miliaran rupiah per bulan. Dalam penggerebekan kali ini, polisi menangkap puluhan pelaku WNA berkewarganegaraan India. Ditresiber Polda Bali menggerebek markas judi online yang melibatkan WNA asal India. Kali ini polisi menangkap 39 orang dari 2 lokasi berbeda, yakni di sebuah villa di Canggu dan di Jalan Raya Mungku, Tabanan, Bali. 3 unit komputer, puluhan handphone, 15 laptop, dan 2 router diamankan sebagai barang bukti. Dari 39 warga negara India yang ditangkap, 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 8 diantaranya telah dilakukan penahanan, sementara 4 orang lainnya masih berstatus saksi. Para pelaku masuk Indonesia menggunakan visa wisata. Mereka berperan sebagai operator sekaligus telemarketing yang mempromosikan situs judi melalui media sosial. Beroperasi sejak November 2025, dalam sebulan omset operasional mencapai 7 hingga 8 miliar dari kedua TKP. Ada 2 TKP yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal, yang setelah dilakukan pendalaman benar ditemukan tempat tersebut digunakan sebagai tempat operator atau admin web judi online. Yang ditemukan di 2 TKP tersebut adalah sebuah villa di wilayah Canggu dan Mungku, yang ternyata leadernya 1 orang, yaitu warga negara asing.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun serta denda 200 juta rupiah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Polisi membongkar praktek pengoplosan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas 12 kg dan tabung portable 200 gram. Polisi mengamankan 5 tersangka dan menyita ribuan tabung gas sebagai barang bukti. Masih dingin. Jajaran Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk membongkar praktek pengoplosan isi tabung gas LPG 3 kg yang beroperasi sejak tahun 2025. 5 orang tersangka berhasil dibekuk di 2 lokasi berbeda di kawasan Bogor, Jawa Barat dan kawasan Koja, Jakarta Utara. Para pelaku melakukan praktek penyuntikan atau pemindahan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg dan 5,5 kg. Selain itu, pelaku juga mengoplos gas ke tabung portable 200 gram. Dari praktek ilegal ini, pelaku diperkirakan meraup keuntungan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Berdasarkan keterangan tersangka, dalam 1 bulan mereka rata-rata menghabiskan 180 tabung subsidi 3 kg. Jadi kita bisa tahu berapa banyak tabung portable yang di hasil suntikan atau hasil oplosan ini yang telah dipasarkan ke masyarakat luas. Barang bukti yang berhasil disita polisi antara lain gas LPG subsidi 3 kg sebanyak 1.146 tabung, gas portable sebanyak 925 tabung, gas non-subsidi 12 kg sebanyak 224 tabung, serta sejumlah alat yang digunakan untuk pengoplosan. Sementara para tersangka akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sopian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, polisi menggerebek gudang pengoplos gas LPG 3 kg ke 12 kg. 2 orang diamankan beserta barang bukti 164 tabung gas. Ditreskrim Suspolda Bangka Belitung menggerebek sebuah gudang tempat pengoplos gas LPG 3 kg ke 12 kg di Kelurahan Sinar Baru, Sungai Liat, Bangka. Polisi temukan ratusan tabung gas LPG 3 kg dan 12 kg beserta peralatan yang digunakan pelaku untuk pengoplos gas subsidi tersebut. 2 orang pemilik usaha ilegal dan pekerja ditangkap dan dibawa ke Mapolda Bangka Belitung. Pemilik usaha ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan pekerja sebagai saksi. Menurut pengakuan tersangka, usaha oplosan gas ini sudah 7 bulan dilakukan. 1 tabung gas 12 kg hasil oplosan dijual ke toko dengan harga Rp180.000 per tabung. Tim khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mengungkap praktik pengoplosan gas LPG 3 kg yang dialihkan ke gas LPG 12 kg dan mengamankan 1 orang yang diduga sebagai pelaku. Ini tersangka dan barang bukti 164 tabung gas 3 kg dan 12 kg sudah diamankan di Polda Bangka Belitung. Atas perbuatannya, tersangka terancam 6 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.